Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat, ya Yesus Raja, penebus dunia. Kepada Engkau kami menengadah, dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi.
aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikiran mereka tentunya. Dan kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Di sini Yesus mengajar bagaimana kita bersikap saat orang lain mengalami aniaya dan penghakiman. Fokusnya adalah kita harus berbalik dan kembali ke jalan yang lurus atau bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berpikir di hati bahwa kita lebih beruntung dan mendapat lebih banyak anugerah daripada orang lain. Besok kita tentunya akan melihat bagaimana juga Yesus akan menyembuhkan pada hari Sabat. Tentu pesan dari kisah penyembuhan itu menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberikan respon bahwa bencana dan tidak beruntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa dia lebih berdosa daripada orang lain dan lebih perlu bertobat. Demikian juga seseorang yang hidupnya stabil dan tentram juga tidak mewakili dia tidak berdosa atau tidak perlu bertobat. Tidak bisa dipersamakan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, sebab mungkin ini semua adalah kesabaran Allah terhadap orang tersebut yang tentunya memberi dia kesempatan terakhir untuk dirinya merespon dan juga melakukan suatu pertobatan. Tuhan Yesus dalam pembicaraan ini mengajarkan bahwa hidup seseorang itu tidak peduli mulus atau tidak, semua manusia harus bertobat dalam dirinya. Tidak henti-hentinya mengoreksi arah dan juga bagaimana tujuan dalam hidupnya. Tentunya menempel dekat dengan Tuhan, sepenuh hati kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berjalan dalam perjalanan kerajaan Allah. Inilah yang tentunya dianjurkan dalam diri kita ketika kita dalam masa prapaskah ini. Biarlah kita peka dan dalam peringatan dari Roh Kudus memahami makna hidup ini dan juga membedakan zaman dan mengenal benar dan salah dalam diri kita. Saudara terkasih, kita sering menceritakan malapetaka yang dialami orang lain dengan menambahi semacam doa agar peristiwa serupa tidak menimpa diri kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita juga sering menceritakan penderitaan orang lain dengan kesombongan yang tersembunyi bahwa nasib kita tidak seburuk mereka. Karena Tuhan lebih berkenan kepada kita.
Cara pandang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Dengan menjadikan penderitaan orang lain sebagai kesempatan untuk menyombongkan diri, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk bertobat. Apakah kita cenderung mudah menghakimi kelemahan dan dosa orang lain? Apakah kita cenderung marah atau merespon negatif ketika orang lain menunjukkan kekurangan kita? Apakah kita pernah menggosipkan kelemahan, bahkan dosa pemimpin, teman-teman seiman, suami atau istri, atau teman-teman komunitas di hadapan orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, manusia sering takut akan datangnya penghakiman. Tetapi selama hari penghakiman Tuhan atas diri sendiri belum tiba, kita mungkin masih meletakkan fokus atas penghakiman yang dialami orang lain. Berbicara tentang apakah orang lain benar-benar telah mendapat penghakiman dari Tuhan. Sama seperti mereka membicarakan tentang orang-orang Galilea yang terbunuh oleh Pilatus, atau 18 orang yang tewas dalam kecelakaan ambruknya menara Siloam, dan merasa diri mereka sendiri beruntung karena tidak kena bencana. Tuhan itu Maha Rahim dan tentunya berkenan melepaskan kita dari penderitaan kita, dan kita pun harus bertobat agar dalam diri kita, dalam semangat diri kita, dalam suatu semangat masa prapaskah ini, kita selalu diminta untuk menjadi diri kita itu lebih baik. Kita harus berusaha untuk bertobat, berubah, dan juga berbuah agar keselamatan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kasih setia Allah tanpa batas dan juga memanggil kita untuk bertobat dan tinggal bersamanya. Sungguh kesempatan yang indah yang diberikan gereja dan diberikan Tuhan kepada kita melalui masa prapaskah ini. Tuhan memberi waktu dan kesempatan kepada kita untuk berganti secara mendasar, untuk sungguh mau hidup sebagai orang Katolik yang sejati. Kita diundang untuk sungguh-sungguh menyadari makna hidup kita sebagai orang-orang Katolik yang sungguh dibaptis. Dan dalam segala kelemahan kita, kita diingatkan akan belas kasih kepada Allah tidak tanpa batasnya. Allah telah menganugerahkan kehidupan dalam diri kita, hidup beragam dalam diri kita, dengan sesama hidup kita, dan orang-orang di sekitar kita. Itulah tentunya kita diminta untuk terus mengoreksi diri kita. Hidup beragama sejati atau hidup rohani yang otentik bukanlah hidup semu ataupun hidup palsu, di mana rohani sejati bukan sekedar melakukan ibadat ataupun ritual melulu, tetapi tentunya memiliki suatu tujuan dalam diri kita, yaitu pertobatan hidup kita. Semoga di masa prapaskah ini, sebelum kita merayakan kebangkitan Tuhan, kita sudah tentunya mempunyai bekal dalam diri kita dan niat diri kita untuk kembali dalam cinta kasih Tuhan dalam pertobatan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang.